Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di Reset ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara mengatasi HP Vivo yang lemot teman-teman. Oke teman-teman, jadi di depan saya ada Vivo Y30 dengan kendala lemot ya. Dan pada saat dinyalakan itu bootingnya lama. Jadi booting di logo Vivo seperti ini itu cukup lama teman-teman. Jadi untuk mengatasi HP Vivo yang lemot, teman-teman bisa lakukan beberapa cara sebelum melakukan proses reset ya. Karena biasanya untuk HP Vivo yang lemot itu bisa karena sistem yang error ataupun memori yang terlalu penuh. Oke, sampai di sini kita tunggu dulu sampai HP-nya bisa masuk ke menu utama ya. Dan untuk proses booting di sini video saya percepat 5 kali lipat. Karena kalau tidak dipercepat itu sangat lama ya. Oke teman-teman, dan setelah HP berhasil masuk ke menu seperti ini, langkah pertama teman-teman bisa setting di Google Play Store. Jadi kita masuk di Google Play Store-nya ya. Karena biasanya untuk HP yang belum disetting di Google Play Store, itu otomatis aplikasi bawaan akan update secara otomatis ketika HP terkonek ke jaringan internet atau WiFi. Dan setelah kita masuk di Google Play Store, kita bisa ketuk di logo akun Google sebelah kanan atas ya. Kemudian teman-teman geser ke bawah. Di sini kita masuk di bagian setelan. Lalu kita masuk di bagian preferensi jaringan. Jadi untuk update otomatis aplikasi kita ubah menjadi jangan update otomatis aplikasi teman-teman. Jadi kita pilih opsi yang paling bawah. Kemudian untuk putar video secara otomatis di sini kita juga ganti jangan putar video secara otomatis. Oke, setelah settingan di Google Play Store sesuai, kemudian teman-teman masuk di setelan atau pengaturan HP-nya. Kemudian di sini teman-teman geser ke bawah, kita cari menu aplikasi. Oke, kita masuk di aplikasi dan izin, kemudian kita masuk di pengelola aplikasi. Jadi di pengelola aplikasi ini juga loadingnya cukup lama ya. Kita tunggu dulu. Dan setelah semua aplikasi itu muncul, teman-teman bisa cek satu persatu untuk aplikasi bawaan. Jadi untuk contoh aplikasi bawaan seperti Android Auto seperti ini ya. Jadi aplikasi bawaan HP itu aplikasi yang tidak kita download dari Google Play Store. Kemudian kita pilih copot pemasangan, lalu kembalikan ke aplikasi bawaan pabrik. Karena untuk aplikasi bawaan HP seperti ini, jika kita update semua itu akan memberatkan kinerja HP teman-teman dan memakan ruang penyimpanan. Selain Android Auto, kita bisa cari aplikasi yang lain seperti browser. Jadi kita pilih copot pemasangan, kemudian kita kembalikan ke versi bawaan pabrik. Jadi untuk proses ini itu mungkin cukup lama ya, karena kita harus cek satu persatu. Kemudian selain browser di sini ada juga Jovi Home, ini aplikasi bawaan dari HP Vivo. Kita kembalikan ke versi pabrik juga. Kemudian kita cari lagi aplikasi yang lainnya. Ya intinya teman-teman cek saja satu persatu aplikasi yang tidak kita download dari Google Play Store. Oke, dan di sini untuk aplikasi Facebook itu memakan ruang penyimpanan yang cukup besar ya. Bisa diperhatikan di bagian cache atau sampah itu 1 GB lebih. Jadi kita pilih saja hapus cache teman-teman. Karena kalau kita hapus data untuk aplikasi Facebook nanti kita harus login kembali. Oke, setelah semua aplikasi kita kembalikan ke versi bawaan pabrik. Kemudian tinggal kita reboot HP-nya atau kita mulai ulang.
Oke teman-teman, dan setelah kita setting seperti tadi ya, bisa diperhatikan untuk proses booting sekarang lebih cepat karena untuk beban HP itu sudah tidak terlalu berat. Oke, kita coba cek ya. Jadi yang tadinya itu kita geser-geser ngelek-ngelek, sekarang sudah lancar teman-teman. Dan buat yang sudah mengikuti tutorial ini namun HP-nya masih saja lemot, langkah selanjutnya teman-teman bisa reset ulang HP-nya. Tapi sebelum melakukan proses reset ulang, teman-teman bisa backup dulu data-datanya. Jadi untuk cara setelah ulang pabrik, teman-teman masuk saja di pengaturan, kemudian masuk di bagian pengelolaan sistem, lalu kita masuk di buat cadangan dan atur ulang. Kemudian kita pilih hapus semua data, lalu konfirmasi oke. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.